Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan Ustadz Faisal Zamroni pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah memudahkan, melancarkan dan meridhoi belajar kita pada pagi hari ini. Baiklah nandaku, pada pertemuan kali ini kita masih di bab sama, yaitu surah Al-Alaq. Namun untuk kali ini kita akan belajar tentang pengertian dan kandungan surah Al-Alaq. Sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca kembali, mengulangi kembali bacaan kita tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, itu tadi bacaan surah Al-Alaq. Dan insyaallah Ustadz yakin anandaku semua sudah menghafalkan bacaan sekaligus artinya yang pada pertemuan yang lalu ananda sudah mengirimkan hafalannya kepada Ustadz Faisal Zamroni. Baiklah, untuk memahami pengertian dan kandungan surah Al-Alaq, mari kita belajar bersama-sama pengertian surah Al-Alaq berikut. Yang pertama, Al-Alaq atau al-alaqu itu berarti segumpal darah. Jadi kata al-alaq itu berarti segumpal darah. Yang kedua, nama surah Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua, yaitu alaqin, yang berarti apa tadi? Segumpal darah. Jadi penamaan ini itu diambil dari ayat yang kedua. Yang selanjutnya, surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat, yang mana tadi kita telah membacanya dari ayat 1 sampai ayat 19. Poin selanjutnya atau pengertian selanjutnya yaitu surah Al-Alaq diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Maksudnya adalah surat ini diturunkan saat Nabi belum hijrah ke Madinah, jadi masih berada di Makkah. Maka dari itu surah Al-Alaq ini disebut surah Makkiyah. Ya, baiklah, coba kita ulangi lagi bersama-sama pengertian Al-Alaq 1 sampai 4 ya. Yang pertama, Al-Alaq artinya adalah segumpal darah. Yang kedua, nama surah Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua, yaitu Alaqin. Yang selanjutnya, surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Yang keempat,
Surah Al-Alaq diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka surah ini disebut surah Makkiyah. Pengertian surah Al-Alaq selanjutnya adalah yaitu urutan ke-96 dalam mushaf Al-Qur'an. Ingat, ini bukan diturunkannya, tetapi urutan dalam mushaf atau urutan dalam susunan Al-Qur'an. Nah, selanjutnya ayat 1 sampai 5 Al-Alaq ini merupakan ayat pertama kali diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad. Ya, jadi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah surat atau ayat yang pertama kali diturunkan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad sedang galau karena kondisi masyarakatnya yang masih jahiliyah. Kemudian Nabi berkhalwat atau menyepi di Gua Hira. Ya, jadi surat ini termasuk surat yang pertama kali diturunkan. Poin selanjutnya yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Itu menurut mayoritas atau menurut sebagian besar ulama. Nah, maka pada tanggal 17 Ramadan sering kita memperingati hari nuzul atau malam nuzulul Quran, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Poin selanjutnya yaitu Al-Alaq memiliki nama lain. Apa itu nama lain dari surah Al-Alaq? Yaitu Iqra atau Al-Qalam. Jadi selain nama Al-Alaq, nama lain dari Al-Alaq adalah Iqra atau Al-Qalam. Tetapi sering atau lebih sering digunakan yaitu Al-Alaq. Itu poin atau pengertian Al-Alaq yang selanjutnya. Coba kita ulangi. Yang pertama, yang selanjutnya adalah urutan ke-96 dalam mushaf atau lembar Al-Qur'an. Poin yang keenam, ayat 1 sampai 5 merupakan ayat pertama kali diturunkan. Diturunkan di mana? Di Gua Hira. Poin yang ketujuh adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Itu menurut sebagian besar ulama. Dan yang terakhir, nama lain dari surah Al-Alaq adalah Iqra atau Al-Qalam. Baiklah, anandaku, kita belajar yang bab selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu kandungan tentang surah Al-Alaq. Kandungan pokok surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra yang berarti bacalah, telitilah, dalamilah, atau ketahuilah tanda-tanda sesuatu, tanda-tanda zaman, tanda-tanda sejarah. Ketahuilah atau bacalah tentang kejadian diri sendiri yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Iqra, jadi surah ini menunjukkan bahwa dengan membaca atau bacalah, maka kita akan mengetahui atau memahami kejadian alam atau ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu dari Allah. Ya, itu kandungan ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, ayat selanjutnya yaitu ayat 6 sampai ayat selanjutnya itu menyebutkan atau mengandung bahwa berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam Nabi Muhammad untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad ke tanah apabila Abu Jahal mendapati Rasulullah sedang sholat. Namun kenyataannya setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad sholat, ia mundur dan tidak bisa mendekatinya, apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya. Kenapa? Karena Abu Jahal merasa ada parit api yang menghalangi, ada parit api yang menakutkan dan menyala-nyala, sehingga Abu Jahal tidak jadi melakukan niat buruknya tersebut. Itu termasuk kandungan dalam ayat surah Al-Alaq.
Kandungan selanjutnya yaitu wahyu pertama diturunkan. Ini kita ulangi lagi ya, yaitu wahyu pertama diturunkan yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi menerimanya di Gua Hira, berada di Jabal Nur, berjarak sekitar 6 km sebelah utara Makkah. Tinggi gunung tersebut sekitar 642 meter. Jadi wahyu pertama ini diturunkan pada Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Selanjutnya, manusia itu diciptakan Allah dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kandungan selanjutnya adalah mengenal Allah melalui membaca. Jadi, dan membaca memberi pesan bahwa keimanan dan keislaman kita bisa ditingkatkan dengan membaca, meneliti, menelaah, memahami, dan menghayati semua ilmu Allah yang berada di alam ini. Jadi dengan membaca, dengan meneliti dan memahami, kita akan menghayati, kita akan tahu pesan bahwa keimanan dan keislaman kita tentang tentang alam ini, tentang kejadian alam ini. Kandungan yang selanjutnya adalah penegasan bahwa Allah sumber segala ilmu pengetahuan. Dan dari sini Allah mengajarkan kita semua agar selalu membaca alam semesta dan lingkungan sekeliling kita, sekaligus menulis ilmu pengetahuan dan dalam segala cabang dan bagiannya. Bisa dicontohkan bahwa dalam surah Al-Alaq disebutkan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah, dan setelah ada penelitian yang modern atau ada ilmu baru, ilmu umum, itu jelas dan terbukti bahwa manusia itu diciptakan Allah dari beberapa proses yang salah satunya adalah dari segumpal darah, dan itu diterangkan lebih jelas, lebih detail lagi dalam ilmu umum atau ilmu IPA. Dan itu bersumber dari mana? Dari Al-Qur'an. Di jauh-jauh hari Allah telah menjelaskan bahwa salah satu kejadian manusia itu berasal dari segumpal darah. Baiklah anandaku, itu tadi pengertian dan kandungan surah Al-Alaq. Silahkan kalian pelajari dengan baik. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.